Kita akan bahas soal dan pembahasan materi pedagogik fisika. Oke, nomor 1, seorang guru fisika hendak mengembangkan kreativitas siswanya dalam pembelajaran materi optik. Kreativitas optik. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat agar siswa bekerja dalam kelompok-kelompok untuk membuat kaca spion sesuai dengan model yang telah dicontohkan, mendemonstrasikan cara menentukan jumlah bayangan pada dua cermin datar yang disediakan, membuat teleskop sesuai langkah-langkah dalam lembar kerja. D. Merancang, membuat, dan mempresentasikan karya periskop sederhana buatannya. E. Mempelajari cara kerja teleskop lalu mendesain proyek. Oke, kita kembali ke analisis soal. Di sini ada mengembangkan kreativitas. Kalau kreatif berarti kemungkinannya yang diminta adalah membuat. Oke, kemudian di sini materi optik. Ya, sekarang mana yang tidak optik kira-kira di sini dari ini? Kaca spion optik. Oke, ini juga cermin datar itu juga masih optik. Tapi di sini tidak membuat, berarti ini tidak ada kreativitas karena hanya mendemonstrasikan. Membuat teleskop masih, merancang masih, mempelajari. Nah, ini juga sudah bukan kreativitas karena diminta ini mengembangkan kreativitas, berarti harus ada sebuah semacam gerakan atau pembuatan atau merancang. Oke, dua pilihan jawaban sudah kita eliminasi. Bekerja dalam kelompok. Di sini membuat kaca spion ini juga masih bisa kelompok. Teleskop juga kelompok di lembar kerja, malah ada lembar kerjanya. Ini juga bisa. Oke. Kemudian kalau soalnya seperti ini berarti analisis selanjutnya adalah kita membayangkan pendekatan saintifik K13. Pendekatan saintifik K13 ada memahami, pertama itu mengamati, menanya, mencoba, kemudian menganalisa, yang terakhir itu adalah mempresentasikan. Nah, mana yang ada unsur 5M dalam K13? 5M K13. Oke. K13 ya, pendekatan saintifik. Membuat, hanya membuat, tidak lengkap. Membuat, hanya membuat, tidak lengkap. Berarti yang paling lengkap adalah merancang, membuat, dan mempresentasikan. Ini masih lebih banyak M-nya daripada yang lain. Oke, jawabannya adalah D, fix. Dalam membelajar materi efek Compton, tindakan yang paling tepat untuk seorang guru menggunakan pendekatan konstruktivistik. Oke, konstruktivistik berarti ini artinya adalah membentuk konsep, membentuk konsep, membentuk konsep. Berarti kalau membentuk konsep kita tidak diperkenankan untuk menjelaskan. Kira-kira mana yang bisa kita eliminasi? Menayangkan teknologi, nah, berarti ini menjelaskan, salah. Menjelaskan gerak relatif, menjelaskan lagi, salah. Menanyakan, oke, ini bisa kita simpan. Mendemonstrasikan gerak benda menggunakan animasi, ini juga menjelaskan. Menjelaskan latar belakang, oke, potensi yang paling benar adalah C ya, C. Dalam pembelajaran listrik statis, oke. Seorang siswa terlihat antusias dan aktif dalam bertanya tentang kuat medan listrik. Kemudian ada gaya elektrostatis. Hasil pekerjaan siswa dalam soal uraian tentang menentukan gaya dan kuat medan listrik hanya berisi coretan yang tak berarti. Berarti ambiar, Bapak Ibu. Dalam mengerjakan soal pilihan ganda hasilnya benar. Jadi kemungkinan yang salah adalah, oke, kita bisa cek satu persatu. Pada nomor 3, kurang terampil dalam matematika. Oke, ini bisa kita simpan karena apa? Karena jelas dia sangat ambiar dalam mengerjakan soal-soal uraian. Jadi hancur. Jadi
ya yang penting jawab gitu aja. Berarti ini jelas kemungkinannya kurang terampil dalam matematika. Tidak menguasai teknik menggambar vektor. Karena di sini ada gaya, ada medan listrik, kemungkinan ini ada benernya juga. Karena ada medan dan gaya, namanya gaya pasti ada nanti gaya listrik statis itu ya kalau dalam soal. Misalkan ini plus, ini minus, nanti tarik menarik, ini plus, ini minus, tarik menarik, plus minus sama minus, tolak menolak, nanti arah akhirnya kemana. Tentu ini penting dengan menggunakan vektor. Ini masuk berarti. Materi listrik statis tidak menarik. Oke, ini tidak ada hubungannya dengan hasil di dalam jawaban anak-anak tadi. Ini enggak ada. Kurang dapat mengidentifikasi masalah. Oke, ini bisa kita simpan dulu. Pembelajaran oleh guru tidak menantang. Ini menyalahkan gurunya lagi. Berarti kemungkinan jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Ya. Kurang dapat mengidentifikasi masalah. Kemungkinan dia nggak ngerti apa yang ditanya gitu. Ada soal kan biasanya kita tulis diketahui, ditanya jawab gitu. Jadi mereka nggak tahu yang ditanya ini apa gitu. Kira jawabannya ketemulah 1, 2, dan 4D. Oke, kita next. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Oke, dari sini ada makna kehidupan siswa. Kemudian, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan sudut pandang pengamat. Oke. Kita lihat satu-satu. Konstruktivisme ini adalah membentuk konsep. Kognitivisme ini berdasarkan teori-teori kognitif Piaget tentang pemrosesan informasi. Tentu ini nggak benar karena di sini ada kemungkinan di sudut pandang pelaku, bukan sudut pandang pengamat. Humanisme ini juga salah karena humanisme lebih ke sosial kemanusiaan. Oke, ini adalah namanya nativisme. Nativisme itu ini teori belajar memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Ini adalah definisi dari nativisme. Sibernetik ini bisa dicari mungkin di Google. Saya kurang begitu memahami ini mungkin baru bagi saya juga. Sibernetik. Seorang guru fisika berusaha menjelaskan konsep muatan listrik dengan strategi memberikan contoh peristiwa terjadinya petir jedar. Oke, memberikan contoh ya, bukan contoh tapi contoh. Oke, strategi pembelajaran bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran dari konteks kehidupan sehari-hari. Ini Bapak Ibu juga pasti sudah paham ya. Eksposisari jelas bukan, inquiry ini praktikum-praktikum sama hampir mirip-mirip dengan 5M. Kontekstual, nah ini berarti jawabannya. Kontekstual itu adalah dengan kehidupan sehari-hari. Masih ingat ya kontekstual teaching and learning ini lagi ngehits pada tahun-tahun 2090-an. Problem solving ini berdasarkan masalah, jelas salah, tanya jawab juga salah. Berarti jawabannya adalah C. Kontekstual teaching and learning. Jadi pembelajaran berdasarkan kehidupan anak-anak sehari-hari. Petir itu seperti apa? Kemudian dihubungkan dengan kehidupan, berarti itu adalah strategi pembelajaran kontekstual. Ini sangat cocok bagi anak-anak yang masih menggunakan operasional konkret, masih belum bisa menganalogi dan membayangkan. Kita next. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model project based learning. Project based learning berarti ada masalah di situ. Yang penting ada masalah dulu. Oke, ada penentuan pertanyaan mendasar. Ada pertanyaan tentu. Mendesain perencanaan, kemudian menyusun jadwal, memonitoring, menguji, mengevaluasi. Kayaknya ini sudah ditata biar urut ya. Jadi kita nggak perlu itu lagi. Jadi memang ini adalah urutan dari project based learning. Ada masalah, kemudian kita buat proyek. Proyek itu digunakan untuk nyelesain masalah. Berarti jelas ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah urut. 4, 5, 6. Terakhir ada evaluasi, berarti sudah urut. Jawaban nomor 6 adalah B. Oke, kita next nomor 7. Dalam pembelajaran fisika,
sesuai materi ajar yang akan diajarkan. Maka sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, kalau seperti ini, wow, sama-sama banyak dan waktu alokasi, waktu ujian nanti singkat. Maka kita harus bisa membaca dengan cepat. Menentukan alat bahan, ya ini benar. Menyusun kriteria penilaian, ya ini juga benar soal, oke, komplit banget. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pembelajaran. Oke, yang kita lihat di sini adalah tujuan pembelajaran. Ya, kita kotai lagi tujuan pembelajaran. Oke, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Menentukan SKKD pada indikator yang akan digunakan. Oke, idealnya sebelum kita menyelesaikan tujuan, ya, sebelum kita membuat tujuan, berarti misalkan begini, kita ingin tujuan kita adalah camping. Berarti sebelum camping kita harus menyiapkan alat-alat camping. Kan kita mau camping ke daerah pegunungan yang dingin, berarti kita harus lengkap selimut, bantal, kemudian ada tenda, alat-alat yang komplit untuk camping. Jadi saat kita merumuskan tujuan kita camping, berarti kita sudah siap alat untuk camping. Berarti kalau kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran, berarti kita sudah siap akan hal-hal yang berkenaan mengenai tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran akan dirumuskan pada indikator. Berarti ujung-ujungnya kita harus menentukan namanya lembar-lembar penilaian dan teknik-teknik pensekoran. Nah, untuk mencapai ini kita butuh apa? Butuh yang namanya kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh. Oke, jadi jawabannya yang B. Seperti tadi, kalau kita mau camping, kita butuh alat-alat camping. Kalau kita mau merumuskan tujuan pembelajaran, maka kita harus mempersiapkan alat-alat agar kita tahu gambaran tujuan pembelajaran yang dicapai siswa seperti apa. Maka jelas di situ adalah yang diminta adalah B, kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal teknik pensekoran. Agar kenapa? Agar kita tahu ukuran dari indikator keberhasilan tujuan pembelajaran. Kita gunakan lembar-lembar ini. Oke Bapak Ibu, nanti kalau kurang setuju atau kurang srek bisa komen di kolom komentar. Ya, jadi kita terbuka untuk diskusi. Dalam menentukan materi pokok, lesson content hendaknya mencakup sebagai berikut. Nomor 8, materi pokok. Sebenarnya ini teori yang apa ya? Sudah ini hanya sebenarnya teori dan ini perlu dihafal aja. Sebenarnya kalau seperti ini tentu itu ada pengetahuan, keterampilan, sikap atau fakta, konsep, prinsip, prosedur. Oke, intinya materi pokok. Kalau ada materi ya, kalau ini bisa dibayangkan adalah buku atau bahan ajar atau yang sebagai pegangan siswa lah ya. Sebagai pegangan. Apa yang akan dipegang siswa? Tentu pengetahuan tentang materi itu, keterampilan yang harus dicapai pada materi itu, dan sikap-sikap pada materi itu, konsep dan sebagainya dan sebagainya. Kalau materi pokok intinya adalah isi dari materi yang akan diajarkan. Ini proses hasil tentu kurang benar, alokasi waktu juga kurang benar, bahan rujukan juga kurang benar. Intinya materi pokok berisi dari hal-hal yang akan diajarkan pada materi tersebut. Lebih cocok yang A. Jadi hati-hati juga yang isinya lebih banyak belum tentu benar, kadang-kadang yang sedikit itu malah benar. Oke, materi pokok adalah isi dari materi tersebut. Ada pengetahuan, keterampilan, sikap, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang harus dipelajari siswa. Jadi nomor 8 jawabannya yang A. Oke. Sequence materi ajar harus memperhatikan prinsip sequence. Menentukan suatu prinsip, membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan extrapolating, meramalkan, menduga, mengumpulkan pendapat, mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja sesuai dengan tingkat berpikir. Oke, yang mana kira-kira yang benar kalau seperti ini?
ada menerapkan prinsip, ada membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan, meramalkan, menduga, mengembangkan pendapat, mengambil kesimpulan. Tingkat berpikir apa ini kira-kira nomor 9? Ya, kalau kita ada kata-kata menerapkan, jelas ini adalah menerapkan. Kemudian ada ini. Ada memperhitungkan nih, memperhitungkan. Oke, menerapkan yang pertama ya, kita sudah dapat satu kata kunci. Kemudian ada kata-kata mengevaluasi. Oke, ada menerapkan, mengevaluasi, memperhitungkan. Dari sini kita sudah ambil kata kunci nih, adalah apalagi meramalkan. Oke, meramalkan. Kita kotai dulu kata-kata kunci. Menduga. Oke. Kira-kira nih dari kata-kata ini yang paling mendekati dari pilihan jawaban yang mana? Apakah A berhubungan dengan mencari keterangan? Oke, tidak ada di sini mencari keterangan. Memproses, oke, menerapkan belum tentu memproses, apalagi mengevaluasi juga belum tentu memproses. Menerapkan, ada menerapkan, evaluasi, ada evaluasi. Oke, kita bandingkan juga dengan kotak yang lainnya. Memperhitungkan itu termasuk dalam proses menerapkan. Meramalkan, predicting, ini juga masih dalam proses menerapkan. Mengambil kesimpulan, oke, ini bisa dievaluasi ya. Jadi evaluasi dari hasil belajar tadi apa hasilnya gitu. Berarti dari kata-kata ini tentu yang paling masuk adalah menerapkan dan mengevaluasi, jawabannya C. Oke, jadi jangan lupa untuk mencari kata kunci. Oke, nomor 10. Guru fisika harus mengetahui indikator pembelajaran yang akan diberikan ke peserta didik. Ini gampang ya. Indikator itu kan apa ya? Tanda ya, tanda bahwa anak ini bisa apa enggak gitu. Dan ini harus terukur. Fungsi indikator dijadikan guru fisika sebagai penanda dalam. Indikator berarti apa kira-kira? Oke, dari KI kompetensi inti diturunkan menjadi kompetensi dasar, dari kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator ya. Dari kompetensi inti atau standar kompetensi diturunkan menjadi kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator. Berarti indikator itu fungsinya adalah ya betul untuk mencapai kompetensi dasar. Oke, cukup sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk penambahan pengetahuan mengenai pedagogik